Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ayah bunda yang berbahagia, terima kasih sudah hadir awal di ruangan rahasia magnet rezeki privat RFF LOP. Sebelumnya saya sapa dulu buat ayah bunda, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa Ya, Asik. Masya Allah. Bahagia sekali ya, karena malam hari ini kita kajiannya sangat-sangat spesial untuk privat RFF LOP khusus dalam 2 pekan ya. Jadi malam Jumat ini dengan malam Jumat besok. Jadi saya izin untuk menyampaikan dahulu kepada ayah bunda semuanya. Untuk Bunda Susan nanti hanya membersamai kita di sesi riadohnya saja. Jadi Bunda Susan karena sedang safar, ada ketidakmudahan dalam menyampaikan materi, dan mudah-mudahan kita doakan safarnya beliau senantiasa dalam keadaan sehat, ya berkah. Amin. Teman-teman semua yang sudah menitip doa di sini nanti segera kabul. Ya, ada pesan dari buat teman-teman yang kemarin offline titip doa di Raudhah dan Masjid Nabawi. Japrikan buat teman-teman semuanya ya, yang belum saya sampaikan, ada rahasia trik tersendiri dari Bunda Susan supaya hajat teman-teman semuanya ini cepat ajaibnya gitu ya. Nanti saya japrikan ada di ruangan privat RFF LOP ini ada 40 peserta yang titip doa. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan segera kabul hajatnya dan apa yang dicita-citakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman ya. Semoga yang hadir awal di ruangan privat RFF LOP ini senantiasa sehat ya, mudah rezekinya mengalir deras, mulia dan memuliakan, bahagia, kabul hajatnya, semuanya saja teman-teman yang ada di grup privat RFF LOP ya, senantiasa mendapatkan berkah dan ridha dari Allah. Insya Allah tahun depan ya kita LOP bareng-bareng supaya tahun depan nyusul Bunda Susan. Siapa yang mau umrah angkat tangannya? Kita umrahnya pakai spesial super camp magnet rezeki ya, seperti yang sudah saya jelaskan di grup 1 pekan yang lalu gitu. Apa bedanya umrah magnet rezeki dengan umrah yang lain ya? Bedanya banyak gitu ya, bedanya banyak. Kalau umrah ya magnet rezeki itu kita dibersamai ya dengan founder dari magnet rezeki sendiri, yaitu Bunda kita Ustadz Nasrullah beserta dengan keluarganya, kemudian jajaran dari tim MRC Pusat ya. MRC Pusat itu ada direkturnya, ada ketua yayasannya, kemudian ada bidang-bidang yang membawahi. Nah, untuk Oktober ini Ustadz Nasrullah itu membawa direktur MRC yaitu Ustadz Bud, kemudian dengan yayasan itu Bapak Arif Bar. Yang ngobrol Iya, naik. kemudian ya tadi Bunda Susan juga berpesan saya tidak bisa membawakan materi. Satu, ketidakmudahannya. Yang kedua adalah pencocokan jadwal jamnya ya. Jadi ini Bunda Susan sedang ada di jam waktu sholat asar karena selisih waktunya adalah 4 jam. Di sini sudah jam 19.30, di sana baru asar. Jadi Bunda Susan izin masuknya nanti karena mau asar dulu. Nah, kegiatan asarnya itu di sana katanya dibersamai, sholatnya langsung diimami oleh Ustadz Nasrullah gitu ya. Keren banget nggak? Mau nggak imamnya Ustadz Nasrullah? Nah, ya, ayah ibu semuanya nabung gitu ya. Nabungnya pakai dinar. Karena dinar itu ya sudah diprediksi sebelumnya gitu. Awal tahun 2024 kemarin Ustadz Nasrullah bilang, ini dinar bakalan naik di tahun 2024, lonjakannya bakal tajam sampai 100%. Nanti diprediksi nanti 2025 itu kenaikannya dibandingkan dari akhir tahun 2023 katanya akan naik sebesar 200%. Diperkirakan harga dinar pada saat Ustadz Nasrullah ngomong itu masih 900.000 rupiah, itu untuk emas antamnya. Dinar masih ada di kisaran harga 1,1 ya, itu untuk di awal tahun 2024. Nah, ketika terjadi perang Israel versus Palestina yang belum kunjung usai, harga emas itu terus naik, terus naik, terus naik. Dan perangnya tidak akan usai, malah akan semakin ramai.
kita bicara kondisi global dulu ya ayah ibu ya. Sebelum kita, saya nggak menakut-nakuti, tapi kita membuka wawasan. Ayah ibu semuanya harus sadar, kita dalam kondisi keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita ini adalah umat akhir zaman. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita termasuk umat akhir zaman. Ngeri nggak ngeri gitu ya, bahagia nggak bahagia. Kita adalah umat akhir zaman. Nah, kita ini mudah-mudahan seperti yang Rasulullah sebutkan ya, bahwa akan ada di akhir zaman kumpulan orang ya yang mereka beribadah tidak melihat aku, tapi mereka beribadah seolah-olah melihat aku dan mempercayai aku, padahal aku berada di zaman yang sangat jauh dari mereka hidup gitu. Nah, mudah-mudahan itu kita, dan umat itulah yang saya sebut sebagai umat yang ajaib. Keren nggak Bapak Ibu? Kita mau kan disebut sebagai umat yang ajaib itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk barisan laskarnya Rasulullah yang senantiasa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya bercerita sedikit ya kondisi global saat ini, di mana ya, peperangan itu kita sudah memasuki, bukan akan memasuki, tapi sudah memasuki perang dunia ketiga ya. Yang pertama dimulai dari Rusia versus Ukraina. Kemudian Israel yang membabi buta ya, istilahnya melakukan genosida, pembunuhan massal di Palestina. 7 Oktober 2023 itu awal invasinya dari Israel ke Palestina, yang membuat kita tidak bahagia sampai sekarang. Saudara-saudara kita terbunuh, kita belum bisa melakukan apapun ya, paling kita bisanya hanya nyumbang dan doa aja gitu, nyumbang sedikit rezeki yang kita punya ya, mudah-mudahan itu yang terbaik. Kemudian yang ketiga, kondisi perangnya itu bukan hanya sekedar perang dari Ukraina, Rusia, kemudian perang dari Cina ya, perang dari Israel versus Palestina ini sudah merambat lagi. Kemarin setelah saya melihat berita ya, jadi Cina itu mau menginvasi Taiwan tambah gitu kan. Kemudian ada lagi gitu ya, ada lagi Korea sudah bersiap-siap bertempur, Korea Selatan dengan Korea Utara. Nah, gimana ini teman-teman? Kemudian Amerika memperkeruh lagi gitu ya, belum bahagia juga. Ternyata Filipina dibantu sama Amerika gitu kan, karena Cina ini bukan hanya berseberangan dengan Taiwan, ternyata berseberangan juga dengan Filipina gitu. Nah, ini semuanya campur tangannya siapa? Gitu. Campur tangannya ya negara itu adidaya Amerika Serikat yang ingin menguasai berbagai langkah strategis, kalau orang Jawa bilang pek menangi dewi. Dan itu ada yang mengatur ya, yang dinamakan dengan elit politik global. Dan elit politik global itu sudah ada sejak zaman sebelum kita lahir Bapak Ibu, dan mereka itu mewarisi turun-temurun ya, mewariskan turun-temurun kejahatan yang sama dari Perang Dunia I, Perang Dunia II sampai Perang Dunia yang ini mau mulai lagi gitu. Dan yang namanya PBB itu sebenarnya nggak ada fungsinya apa-apa Bapak Ibu. PBB itu hanya sekedar persatuan bangsa-bangsa, tapi dia tidak bisa meredam ya perdamaian, karena PBB sendiri itu United Nation, yang mendirikan adalah Amerika gitu. Ya, kenapa Amerika dinamakan negara Paman Sam? Nah, ini ada ceritanya khusus ya. Jadi walau alam gitu, Paman Sam itu dianalogikan sebagai Samiri ya. Samiri itu adalah nama aslinya Dajjal. Ya, jadi Samiri itu nama aslinya Dajjal. Nah, Amerika disebut negara Paman Sam, konon katanya Dajjal itu berdiam diri di sana, ya, di daerah segitiga Bermuda. Dajjal masih hidup dan tertahan, dan suatu saat akan bangkit ke permukaan. Nah, ini yang harus kita waspadai Bapak Ibu. Ketika Dajjal bangkit ke permukaan, ya, hal yang harus kita lakukan adalah memperkuat iman kita, karena pasukan Dajjal itu wah, luar biasa sekali. Mereka akan hidup 40 hari ya. Dajjal itu akan hidup di dunia selama 40 hari lamanya. Nah, satu hari berasa seperti 100 tahun katanya. Pokoknya lama banget itu. Satu harinya waktu hidup pertamanya Dajjal. Kemudian yang kedua, hari kedua itu seperti 1 tahun, dan hari berikutnya, ketiga dan seterusnya seperti hari-hari yang biasa. Itu sabdanya Rasulullah seperti itu. Gitu. Mungkin itu menggambarkan bagaimana ketidakbahagiaan gitu saat kita menjumpai makhluk yang bernama Dajjal. Nah, setelah Dajjal itu nanti hidup, dia akan dikalahkan oleh Nabi Isa. Ya, Nabi Isa akan turun lagi ke bumi untuk mengalahkan Dajjal gitu. Nah, ini saya sedikit cerita dulu sebelum nanti Bunda Susan masuk Riyadhah ya, dan materi saya insya Allah akan saya share setelah selesai Riyadhah ya. Jadi ini openingnya. Bapak Ibu semuanya, ini mengapa ya Israel itu nggak mau berhenti. Dan dia nggak akan berhenti sebelum merasa menang. Menangnya apa? Bisa menaklukkan Palestina, ya, bisa menaklukkan Palestina seutuhnya. Karena tujuan Israel itu nggak lain dan nggak bukan menguasai Masjidil Aqsa. Di bawahnya Masjidil Aqsa itu ada sebuah terowongan, ya. Jadi ada sebuah tempat ritual khusus. Tempat ritual khusus itu
sebenarnya milik umat Islam, ya sebenarnya milik umat Islam. Hanya Israel, kaum Yahudi mempercayai bahwa tempat itu bisa digunakan untuk membangkitkan pemimpin mereka yang tertidur. Ya, jadi si Samiri ini masih tertidur, konon katanya demikian gitu ya. Jadi kalau menguap, kalau apa itu kedengaran suaranya gitu. Kadang-kadang ada suara aneh di daerah segitiga bermuda. Nah, ini nanti si Samiri ini pertama kali bangkit dan itu sudah diterangkan dalam hadisnya Rasulullah. Kalau mendekati akhir zaman akan terjadi peperangan besar. Ya, peperangan besar itu nanti dimulai dari daerah Syam. Syam itu Palestina, Bapak Ibu. Nah, tuh di situ ya kita udah mulai di situ tuh. Mau nggak mau, suka nggak suka. Nah, dimulai di situ tuh. Nah, kemudian Rasulullah juga bersabda, akan ada di suatu masa tidak ada yang berharga lagi kecuali emas dan perak, gitu ya. Yang kuning dan yang putih. Itu maksudnya adalah dinar dan dirham, di mana semua mata uang tidak berlaku lagi, gitu. Dan itu sudah mendekati kenyataan. Ya, ini biar kita melek bareng-bareng Bapak Ibu. Kita memperkuat keimanan kita, itu maksudnya itu. Kenapa Ustaz Nasrullah itu berkali-kali bilang seperti itu? Selamatkan asetmu. Kita harus jadi tuan bagi negeri kita sendiri. Jangan mau kita diinjak-injak gitu ya oleh bangsa lain. Bahwa kita harus bisa menjadi tuan bagi negeri sendiri gitu ya. Harta kita itu jangan disimpan di bank. Ya, jadi kalau ayah ibu masih punya simpanan di bank, segera alihkan ke dinar. Nah, tidak bahagianya beberapa hari terakhir ini ya web dinar itu tutup. Kenapa? Gitu. Satu, karena kita kehabisan bahan baku emasnya, karena bahan baku emasnya itu dipermainkan oleh mafia negara gitu ya. Jadi yang namanya cukong atau yang namanya bandar-bandar itu menahan segala emasnya, itu mereka nggak mau melepas menjual. Itu yang menyebabkan harga emas melonjak terus gitu ya. Mereka menahan melihat situasi global gitu ya. Ini perangnya gimana? Makin asyik apa enggak? Makin ramai apa enggak gitu. Tidak akan dilepas. Jadi permintaan banyak di pasar, tetapi kita tidak bisa memproduksi banyak karena itu tadi ada permainan-permainan yang tidak baik gitu ya. Karena memang dunia ini penuh dengan sandiwara ya. Seperti yang sudah dibilang oleh lagu gitu kan, dunia penuh sandiwara. Oke, saya bukan Citra ya Bunda Dewi. Nama saya belum diganti, nama saya Bunda Vita. Oke, teman-teman semuanya ya. Jadi sebelum nanti kita riadoh ya, nanti saya mau memeriksa dulu ini Bunda Susannya udah hadir apa belum. Bunda Susan belum hadir ya. Oke, tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa Bunda Dewi. Nah, saya ingin mengingatkan teman-teman semuanya, setelah teman-teman bisa menjadi SBMR atau kemudian teman-teman nggak usah jadi SBMR, selamatkan hartanya ya dari invasi kondisi politik yang belum membahagiakan saat ini. Dan paling tidak ketika kita sudah memegang emas, didiemin aja gitu. Kalau sudah pegang dinar, didiemin aja, nanti dia lama-lama beranak sendiri dan beranaknya itu dengan cara yang halal gitu ya. Teman-teman punya dinar misalnya 1/4. Dinar itu waktu di awal tahun 2024 harganya masih 1,1, 1,2 gitu kan. Sekarang sudah melonjak hampir 1,8 untuk 1/4 dinar yang besarnya 1,063 gram. Kemudian bagaimana caranya kita bisa mendapatkan caranya bagaimana supaya kita dapat dinar Bunda? Kita tunggu webnya buka. Tapi insya Allah kalau teman-teman mau beli, Bunda Susan masih menyediakan stok gitu ya. Tapi hanya Bunda Susan berpesan kepada saya untuk kalau ada pembelian dinar bisa pesan dulu. Cuman pengirimannya nanti setelah beliau pulang dari safar gitu ya teman-teman semuanya. Dan sebelum kita riadoh pada malam hari ini ada pertanyaan ya dari seorang bapak. Saya akan menjawab via live ya pertanyaan ini. Jadi beliau ini bertanya ya, mudah-mudahan sudah hadir belum ya masuk ke ruangan Zoom. Assalamualaikum Bapak Sunarto. Waalaikumsalam Bunda, hadir Bunda. Alhamdulillah. Ya saya jawab ya Pak ya pertanyaan dari Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bunda Vita, mohon izin bertanya. Sekitar 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah, yang pertama kali ikut Garputala. Ya, online ya Pak ya. Saya sedang di luar kota, ada acara, tapi belum sempat mendalami, kondisi belum mendukung. Nah, waktu dibahas tentang Garputala, saya juga dalam perjalanan belum fokus. Kemudian, saya mendapatkan
Dan selamat Bapak mendapatkan keajaiban. Ada orang jual tanah seharga 10 juta, sudah diiklankan sekitar 1 bulan belum laku, tapi ketemu temen gitu. Kemudian akhirnya saya share info ke calon pembeli. Pagi survei, sore langsung pembayaran. Nah, kejadian tersebut saya belum tahu apakah keajaiban ini terjadi karena apa. Sehingga saya belum tahu apa yang harus saya pertahankan supaya keajaiban terjadi lagi, bukan hanya sekali. Oke, saya jawab yang pertama dulu ya, Bapak Sunarto. Nah, boleh jadi keajaiban Bapak mendapatkan pembeli ya tanah ini boleh jadi karena keseriusan Bapak dalam hijrah gitu ya, mempelajari ilmu magnet rezeki. Bapak waktu itu masuk ke ruangan Karputala. Nah, kadangkala keajaiban terjadi dengan pola yang seperti itu ya. Jadi banyak kisah dari teman-teman yang berangkat ya ke seminar hybrid magnet rezeki SHMR. Sekali datang aja gitu, mereka belum praktek ngapa-ngapain, begitu pulang langsung ajaib. Itu karena apa? Satu, donasinya ya, karena sedekah itu memperpanjang usia dan memperpanjang rezeki. Jadi donasi apapun bentuknya dalam investasi ilmu itu memperpanjang usia, memperpanjang rezeki. Dan dua, kita mendapatkan keberkahan dari sedekah yang kita investasikan untuk diri kita sendiri dalam ruang belajar gitu. Kemudian saya dapat ajaibnya dari apa lagi Bapak? Dari keyakinannya gitu ya, keyakinan bahwa ikut MR saya akan ajaib. Ketika kita yakin 100%, maka keajaiban itu terjadi. Tapi apabila kita melangkah ke ruangan seminar, ruangan pembelajaran itu udah ragu-ragu, apa iya ya saya bisa ajaib, itu udah langsung nggak akan terjadi. Gitu Bapak Ibu. Ya, itu yang dibilang juga sama Ustadz Nasrullah, tiba-tiba aja gitu, kenapa ada keajaiban aja gitu, tiba-tiba ikut. Karena keajaiban polanya adalah keajaiban akan terjadi kepada orang yang yakin dan percaya gitu ya. Orang yang yakin dan percaya. Berarti tidak akan bisa keajaiban terjadi kalau kita udah nggak yakin dulu. Makanya saya sampaikan buat teman-teman semuanya, kenapa di ruangan magnet rezeki yang ajaib dengan yang belum ajaib, banyakan yang mana? Teman-teman jawab, banyak yang mana ajaib dengan tidak ajaibnya? Banyak yang tidak ajaibnya. Karena apa? 0,1% aja udah nggak yakin. Apa iya kok Bunda Pita ngomong ya penak temen gitu kan? Enak temen ngomongnya ya, kayaknya ajaibnya gampang ya. Tapi saya kok nggak ajaib-ajaib. Nah, saya kok nggak ajaib-ajaib. Doanya itu, maka yang dikabulkan oleh Allah itu gitu kan. Nah, manakala masuk ke ruangan RFFLOP, udah dibilang berkali-kali sama Bunda Susan, ayo masuk, kalau bisa nyalakan kamera, kalau bisa dari awal sampai akhir gitu, nanti supaya kita bisa mendapatkan keajaiban penuh 100%. Tapi kemudian ya, tapi yang terjadi kemudian adalah Bunda saya ada unsur, oke. Bunda saya anaknya tidak sehat, oke, gitu. Sebenarnya kami ya dari Bunda Susan dan saya, kita memahami apapun kondisi teman-teman, gitu, keseriusan teman-teman gitu kan. Kita pahami itu. Teman-teman yang masuk ke ruangan belajar, masuk kemudian teman-teman yang hanya donasi saja, semuanya ajaib semuanya. Ya. Hanya bedanya adalah yang hadir dan yang belum hadir. Yang hadir itu mendapatkan download energi langsung dari semesta karena keyakinan dan percayanya itu gitu. Dibandingkan dengan yang hadirnya delay atau lihat rekamannya doang. Dibandingkan dengan yang lihat rekamannya enggak gitu kan. Kemudian hadir di Zoom-nya juga enggak, tapi dia masih mau investasi, dia tetap ajaib. Ya, kata Bunda Susan bilang, meskipun cuma investasi aja, dia dapat ajaib 30% gitu. Bunda Susan bilang seperti itu. Ya nggak Bunda? Sudah hadir Bundanya, Alhamdulillah luar biasa ya. Kemudian teman-teman yang hadir ke ruangan Zoom itulah yang mendapat berkah ya. Yang pertama yang turunnya keajaiban itu teman-teman nggak berasa sebenarnya ya, datangnya keberkahan, datangnya ketenangan di dalam hati setelah mendengarkan ceramah saya, mendengarkan nasihatnya Bunda Susan, itu juga sudah ajaib gitu ya. Kok tiba-tiba Bunda materinya mak jelek banget, daging banget, itu keajaibannya gitu, cuma kita nggak sadar itu gitu, keajaibannya itu gitu. Setelah itu kita terinspirasi, oh ya saya prakteknya gini, habis ini gini gitu kan. Nah, seperti Bunda yang umrah bareng dengan Bunda Susan gitu ya, Bunda Asnidar yang barusan fotonya di share di grup privat RFFLOP gitu ya. Beliau ini diam gitu, dia diam dan mengamati praktek gitu. Nggak banyak keluar beliaunya ini, memang tipenya seperti itu. Saya kenal dari awal beliau masuk MR gitu, kemudian beliau di Makassar belajar dengan Dr. Fikri gitu, dengan Abu Musdalifah, tapi dia tetap istiqomah gitu, dengan Bunda Arta itu tetap istiqomah, nggak pindah-pindah gitu untuk belajar online-nya
Gitu kan. Luar biasa, makanya beliau bisa mendapatkan hadiah bonus dari Allah, yaitu umrah balak-balik, karena prakteknya sungguh-sungguh gitu ya, prakteknya sungguh-sungguh, dan memang tipikal orangnya adalah pendiam gitu ya. Bunda Asnidar mungkin tidak masuk ke ruangan Zoom ini, mari kita doakan bersama-sama gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan keberkahannya seperti Bunda Asnidar. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak Sunarto tadi, ya Bapak Sunarto, ya sehingga saya belum tahu apa yang harus saya pertahankan supaya keajaiban kembali terjadi. Ya, simpel Bapak, mempertahankan makom, gitu ya. Makom itu kedudukan, bukan makom yang di kuburan, beda. Makom itu artinya kedudukan ya Bapak. Nanti pahamnya Bunda saya harus masuk kuburan ya mempertahankan makom. Tidak Bapak ya. Jadi makom itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah kedudukan. Ketika Bapak udah duduk di sini jegrek gitu ya, duduk di privat RFF LOP, pertahankan itu. Jangan keluar masuk. Artinya bagaimana kita keluar kemudian masuk lagi. Memang iman itu naik turun Bapak. Ya saya udah ajaib, nanti keluar dulu belajarnya, nanti kalau saya futur lagi. Jangan gitu ya Bapak ya. Nah, jadi ketika imannya turun, justru itulah kita butuh seorang pendamping Bapak. Nah, Bapak punya istri, istri kita namanya pendamping. Saya punya suami, suami saya namanya pendamping. Nah, suami istri itu adalah saling mendampingi, saling mengingatkan. Maksudnya itu ya, kita diciptakan berpasang-pasangan supaya hati kita tentram, surat Ar-Rum gitu kan. Nah, lalu bagaimana terkait dengan jamaahnya? Ya, ibarat dengan jamaahnya adalah sebuah ikatan Bapak. Ya, tasbih kalau nggak ada ikatannya, bijinya jatuh gitu kan. Tidak terikat, bijinya tercerai-berai gitu kan. Entah kemana lagi menggelundung gitu kan. Tapi kalau ada benangnya gitu kan, terikat jadi satu. Kemudian ada tasbih yang panjangnya, nah itu inti kepala tasbihnya itu yang bisa mengikat semuanya. Ibaratnya kayak gitu Bapak. Jadi kepalanya itu adalah leadernya, gurunya. Sedangkan benangnya adalah teman-teman di circle. Ya, benang tasbih itu circle ajaibnya kita, gitu, supaya kita terangkai, tidak terputus, tetap satu sama dan terhubung. Gitu, maksudnya itu. Jadi mempertahankannya adalah kedudukannya dipertahankan, jangan sampai lepas dari komunitas. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah keajaiban saya akan terjadi lagi dengan pola yang sama? Misalnya, saya dapat properti, sekarang ada orang yang minta tolong dijualkan sebuah rumah. Mintanya 170 juta bersih. Jika laku di atas harga tersebut, saya akan mendapatkan rezeki saya. Saya baru akan lihat hari Sabtu, ya. Akan tetapi secara teori ini harganya murah. Apakah ini bisa terjadi dengan pola yang sama? Ya, orang yang pernah minta tolong dijualkan dengan harga 10 juta. Jika polanya sama, sebagai manusia dengan tidak mendahului takdir, apa yang harus saya lakukan dan jurus apa yang saya pakai? Apakah jurus kickback? Nah, saya masih menyimpan air minum yang biasa saya pakai saat riadoh 2 pekan yang lalu. Kenapa nggak dihabisin, Bapak? Apakah air doa ini bisa saya percikan di lokasi rumah yang mau saya jual? Nah, salah satu yang mendasari pertanyaan ini, selain memang rezeki darinya, saya pernah berhasil menjualkan sebuah rumah di mana merek sandal yang saya pakai hampir sama dengan merek sandal yang dipakai tuan rumah. Terhubung Bapak ya, karena memang mereknya jarang dipasarkan. Apakah ini salah satu dimaksud keajaiban? Itu ada polanya. Iya, keajaiban memang ada polanya Bapak ya. Keajaiban memang ada polanya. Polanya adalah saat kita mau untuk mempraktekkan. Untuk apa ilmu magnet rezeki diajarkan? Bareng-bareng teman-teman. Dipraktekkan. Jadi 10 jurus dasar ya Bapak. Kalau belum bisa menguasai jurus dasarnya 10, 3 atau 4 itu sudah bagus juga. Kita bisa praktek itu. Yang ya tadi Bapak menginginkan apakah saya masih bisa ajaib dengan melakukan pola yang sama? Tentu gitu kan. Ilmu apa, jurus apa yang harus saya tempatkan untuk praktek jual beli rumah? Ilmu RFF LOP Bapak. Ya, jadi LOP itu ya memproyeksikan Bapak ya, sudah sering ya Bunda Susan berkata. Nanti Bapak bisa ke YouTube Sayap Keajaiban, nanti scroll cari materi yang sesuai dengan hajatnya Bapak gitu ya. Bunda Susan itu sudah mengajarkan banyak banget afirmasi tarik uang, afirmasi tarik apalagi barang hilang, afirmasi tagih piutang. Ya, pokoknya lengkap banget gitu ya. Silahkan nanti Bapak mencari, dan itu kita share umum. Dan mungkin ada yang zikir, kalau yang termasuk wirid itu memang privat. Nah, kalau Bapak mau rekamannya boleh nanti saya pilihkan gitu ya. Saya mau wiridnya Bunda, saya mau zikirnya yang apa gitu, tarik rumah supaya terjual, harganya laku tinggi. Nah, silahkan ya. Yang penting ketika kita meng-LOP harus spesifik, jelas, terukur, kemudian bendanya juga dibayangkan, kemudian nanti afirmasinya dijalankan, dan jangan melekat. Melekat artinya terlalu diarep-arep gitu ya.
Aduh, ya kapan lakunya ini, kapan lakunya. Ya, pokoknya setelah kita meng-LOP itu lepaskan, Pak. Gitu ya. Terima, syukuri, lepaskan gitu ya. Nanti setelah itu tarik lagi. Jadi kayak main layangan gitu, Pak. Tarik ulur. Nanti lama-lama dapat. Insya Allah dapat. Polanya masih sama. Net rezeki itu kenapa harus bilang? Karena kita harus berlatih terus gitu ya. Kalau ibaratnya kita mau melatih fisik kita supaya body goal gitu kan. Misalnya badan saya yang gemuk pengen dikuruskan, dilangsingkan, kita kan harus ikuti latihan olahraganya. Terus kemudian kalau kita mau pinter dapat juara kelas, kita harus sering berlatih soal-soal. Kita mau lulus CPNS nih, kita juga latihan soal-soal CPNS. Kan seperti itu polanya. Ya, kita mau ajaib apa nih gitu. Ajaibnya saya pengen rumah saya cepat terjual. Ya latihan bagaimana LOP-nya, tarik rezekinya, bagaimana melepaskan kemelekatannya, kemudian tetap muliakan, bahagiakan pemilik rumahnya dengan kickback. Jurusnya banyak sih. Nah, terus kemudian praktek disiplin kata gitu ya. Disiplin kata itu harus terus dipraktekkan teman-teman ya. Saya share pagi ini cara berlatih disiplin kata itu seperti apa gitu ya. Di grup-grup yang lain, bukan di privat ada FFLOP, saya sengaja pilihkan 99 zikir asma. Nah, ya, zikir Asmaul Husna itu saya pilihkan sudah beberapa hari yang lalu. Sudah saya sampai ke baru zikir yang ketiga ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, itu silakan selain teman-teman nanti bisa mempraktekkan mana yang baik, apakah saya baca semuanya? Yang terbaik dibaca semuanya 99. Yang terbaik pakai zikir 3A itu 99. Tapi ketika teman-teman boleh pilih salah satu, Bunda boleh gitu kan. Tapi kalau misalnya saya baca Ar-Rahman Ar-Rahim 100 kali setelah zikir yang 99 itu boleh nggak Bunda? Boleh, silahkan gitu ya. Nah, tadi kembali ke pertanyaannya Bapak Sunarta ya, Bapak silahkan nanti kembali diurutkan ke pola urutan yang sama untuk meraih keajaiban. Intinya harus berlatih, pertahankan makomnya, istiqomah selalu. Ya, seperti itu, Bapak. Dan alhamdulillah Bunda Susan sudah masuk ke ruangan Zoom kita. Ya, Assalamualaikum Bunda Susan. Ya, mic-nya belum di itu Bunda, belum di on mic-nya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bunda, bajunya keren banget. Pasyalnya ya. Ini ada paspor saya, KTP saya yang di sini. Allah, itu kayak kartu saya itu Bunda. Kalau ID card-nya PNS lah itu. Dan sekarang ini di samping ada Bunda Asnidar. Masya Allah, sudah ikutan. Ada Bunda Yuli. Assalamualaikum Bunda. Ya. Bunda Yuli mau pengen tambah ajaib lagi karena dulu pernah sudah ting banyak ajaib. Terus saya bilang satu kali aja langsung Bunda saya ikut lagi. Selamat ya Bunda ya. Setelah ikut, Masya Allah masuk 5 calon jamaah SCU untuk tahun depan. Iya, ajaibnya Bunda Pita. Maaf ya yang di ini ya, yang di ya. Saya enggak pakai ini apa namanya ini apa tiang Zoom. Jadi Bunda itu kan Iya. setelah transfer ya kemarin ya, setelah transfer ya, ya donasi sukarela kan, ya Bunda Yuli ya, di bandara ya. Nah kemudian tiba-tiba ada yang daftar umroh ya Bunda ya, sinyal Tidak ada 1 menit. tidak ada 1 menit itu ya langsung aja itu ada yang mendaftar 5, jadi langsung diganti. Ajaibnya, Masya Allah ya. Jadi memang benar-benar nyata ya keajaibannya. Tahun depan ya bulan Oktober, Bunda Yuli mau sekeluarga, Bunda Pita mau sekeluarga, Bunda Muti juga sekeluarga. Wah udah siap ya, Masya Allah. Bunda Pita boleh saya memateri ini langsung untuk baca al-waqiahnya. Amin Bunda Tiara dengan amin. Amin. Amin ya Bunda Iron. Pak Ya, Bunda Susan udah siap beriada atau mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bunda? ada awalan ya, karena kalau misalnya langsung riado itu saya melihatnya untuk masuk ke bawah sadar kayak agak tidak mudah gitu ya. Awalan aja sebentar yang saya ingat, kemudian berkenaan dengan pembahasan Bunda Pita tadi tentang bagaimana sih konsep agar ajaib kembali gitu ya, karena udah lepas nih dari penduduk kuantum gitu. Saya menamakannya penduduk kuantum ya gitu ya. Jadi lepas nih KTP-nya harus diperbarui dulu gitu kan. Nah caranya bagaimana ya Sunarto ada gitu ya. Tadi udah dijelaskan ya sama Bunda Pita ya. Jadi saya langsung boleh ya Bunda Pita ya. Silakan. Iya. Bapak Ibu semua semangat ya.
hari ini saya live langsung ya untuk Bapak Ibu ya, live Zoom langsung ada di depan Masjid Nabawi ya. Masya Allah, energi Nabawi terkirim ke Bapak Ibu semua. Terkirim nih, Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu yang gabung di malam hari ini ya, kalau di daerah Indonesia ya malam. Kalau sekarang ini masih jam pada asar jam 18 menit ya. Kemudian kalau di Indonesia jam 20 ya, jam 20.18. Jadi selisih 4 jam, persis 4 jam gitu ya. Sambutlah salam yang terbaik dari saya, terus semangat ya Bapak Ibu ya. Kami di sini itu juga keadaannya apapun semangat selalu, Masya Allah. Istirahat itu cuma beberapa jam ya Bunda Yuli ya. Tadi siang sama sekali saya tidak istirahat karena kesana kesini ngurusin wifi dan lain-lain. Dan ini pun sekarang ini saya dapat wifi yang kemudian ada pertolongan Allah nih. Saya dapat free ya, ada di ruang resto gitu ya. Dari Allah nih. Sambutlah salam yang terbaik dari saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tabarakallah. Bismillah. Innal hamdalillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri walau tatam lisani ya poli amaba. Saya ingin menyapa dulu apa kabarnya pagi hari ini, pagi terus. Alhamdulillah. Apakah itu magnet rezeki? Satu sama. Tahu tangannya. Bapak Ibu semua nikmatnya SCU ya, Super Camp Umroh bersama Ustadz Mas. Dari awal saya mau berangkat itu udah berdere-dere. Saya kirim ada VN ya, sebenarnya itu tidak diizinkan ya, tapi karena ya Bismillah saya mohon ampunan kepada Allah, saya mohon maaf ke Pak Nas secara kuantum gitu ya. Karena saya ingin memberikan ada yang nyicipin gitu ya sedikit ya bagaimana nuansa saat ikut SCU, rasanya seperti apa 2 VN kan singkat ya dari Pak Nas itu ya saya kirimkan. Nah semoga Bapak Ibu semua bisa menyimak tuh di sana. Harapannya apa? Tertular energinya gitu ya. Dan kemudian kenapa saya istilahnya di sini dengan kan ada tulisan ya jangan di-share, tapi saya nge-share karena saya tujuannya baik untuk apa? Untuk siar juga gitu kan Bapak Ibu, biar nanti ya umrohnya enggak ke lain gitu ya. Kalaupun misalnya ada tetap dari Pak Nas semua tuh mendoakan Bapak Ibu, enggak apa-apa gitu ya. Tetapi memang beda sekali saya merasakan ya. Saya umroh itu kurang lebih ada 5 biru ya, pernah saya ikuti dari pertama di tahun 2006 ya, 2006 saya dapat gratis umroh ya suami istri itu ya, sampai dengan terus berlanjut ya umroh yang insya Allah ya, mohon maafnya ya kalau saya masih sedikit lah, kalau Pak Nas kan 40 kali ya saya masih 9 kali gitu ya. Itu memang beda banget yang di Pak Nas ini. Jadi saya rekom banget ya ke Bapak Ibu untuk ikutnya STU. Tapi Bapak Ibu misalnya, Bunda saya Armina, itu maaf ya saya sebut nama ya. Saya itu nggak apa-apa juga karena saya juga masih banyak sih ini istilahnya kerjasama dengan Armina dan lain-lain itu masih ada gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Nah karena kita memang cinta ya dengan magnet rezeki gitu kan. Akhirnya ya saya istilahnya mengadakan uang kembali kan, uang segar kembali ada di magnet rezeki ini, dan saya yakin nanti akan diganti oleh Allah gitu. Saya yakin aja gitu kan, yakin gitu. Nanti akan diganti karena energi briliannya itulah sebenarnya rezeki itu sendiri energi brilian gitu kan. Nah kemudian nanti dari yang energi brilian itu kita tinggal klik LOP gitu kan, tinggal klik aja batinnya gitu kan. Nanti energi akan bekerja. Ingat ya Bapak Ibu ya, pada saat pikiran kita diberikan ada perintah, aku ingin mobil, aku pengen uang, aku pengen rumah gitu kan. Nanti pikiran kita itu akan mencarikan cara gitu, mencarikan cara bagaimana untuk merealisasikan apa yang diperintahkan bawah sadar gitu. Jadi Bapak Ibu enggak usah mikir dengan apa ya caranya gitu kan. Nah itu nanti yang mencarikan siapa? Sebenarnya adalah Allah yang menggerakkan. Cuma itu bawah sadar kita yang telah diberikan perintah. Makanya Bapak Ibu jadilah orang yang peka, jadilah orang yang jangan menggenggam gitu ya. Maksudnya jangan banyak mikir gitu ya. Kalau ada dari teman-teman yang lain tuh mengatakan gini, jangan kafir, bukan kafir di lain Islam, bukan kakean pikir gitu. Kakean mikir itu kafir. Kafir bukan kafir ya, kafir. Kakean mikir gitu kan. Jadi kakean pikir gitu kan, dipikir lagi. Nah, kalau sudah mikir lagi itu enggak masuk kuantum karena wilayahnya berarti energinya beta. Ya selalu mikir berarti logika gitu kan. Padahal keajaiban itu enggak kenal logika gitu kan. Enggak kenal logika Bapak Ibu ya. Nah tiba-tiba aja umroh gitu kan. Tiba-tiba aja ini, tiba-tiba aja itu gitu kan. Ajaib-ajaib aja. Apa sih yang diinginkan gitu ya. Tiba-tiba tersaji ada di depan mata gitu kan.
Misalnya pengen apa gitu ya, pengen pengen emas lah, pengen dinar, tiba-tiba punya gitu kan. Pengen nih nanti ikut apa ya namanya itu Bunda yang SGS, tiba-tiba dapat gitu kan. Aku ingin misalnya aset, aku pengen bangunan apalah gitu, tiba-tiba nanti dapat. Karena udah ndak pakai logika gitu kan. Nah, diawali dari apa? Ya mau memuliakan, ringan sekali memuliakan. Memuliakan siapa? Terutama memuliakan Allah dulu ya. Itu semua. Nanti untuk mencapai level yang itu tadi gitu ya. Ingin apa celing, ingin apa celing. Yang saya rasakan itu, kita jangan jadi orang yang menggenggam gitu kan. Misalnya gini, yuk sedekah, ya sedekah. Yuk sium, ya sium gitu kan. Yuk kita tirakat, ya ayo kita tirakat baca Al-Quran. Yuk kita tahajud, tahajud udah gitu. Jadi kayak kita tuh enteng aja gitu kan, pada kebaikan gitu kan. Udah tiap hari tuh kayak gitu. Nah kemudian jangan kepikiran tuh misalnya, ini kan ada tumbukan ya. Udah ini aja diproyeksikan itu solusinya gitu kan. Jangan fokus kepada persoalannya. Ya ikut aja manut gitu kan. Nanti ajaibnya akan mudah Bapak Ibu. Terima kasih, Masya Allah, terima kasih. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nanti akhirnya Allah itu selalu iba. Malaikat itu juga selalu akan mengusulkan apa sih yang ada di batin kita gitu ya. Itu diantaranya gambaran Bapak Ibu bagaimana mempunyai taman-taman yang indah gitu kan. Karena konsep orang magnet rezeki, orang bermagnet rezeki itu sebenarnya dia mempunyai taman yang indah Bapak Ibu. Ini saya penjelasannya autodidak ya, saya enggak pakai layar gitu ya, enggak pakai naskah gitu. Karena apa? Ya enggak bisa buat materi Bapak Ibu karena kan tiap hari udah mobile terus kayak gitu, istirahat aja sebentaran gitu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimanakah konsep seseorang mempunyai taman? Pertama, itu dia harus menanam, mau menyebar gitu. Nah, menyebar, menanam, menyiram, ini kan konsep bagaimana kita memuliakan Allah dan memuliakan sesama, lalu dengan perbanyak sedekah gitu kan. Ya kita enggak menggenggam, enggak mikir-mikir lagi kayak gitu kan. Kemudian kita yakin aja apa sih yang kita berikan itu nanti akan diganti kok oleh Allah gitu ya. Karena sebenarnya apa yang melekat di dalam diri kita itu pun pemberian Allah kok, bukan punya kita gitu kan. Ya akhirnya ya udah kita ringan-ringan aja gitu kan, enggak kafir lagi, enggak kebanyakan pikir lagi gitu kan ya. Nah berlatihlah seperti itu, memancing kan ya pada saat kita memberikan gitu ya. Memberikan tapi bahagia, jangan terpaksa ya Bapak Ibu. Mungkin kalau misalnya seperti ini, Bunda aku masih terpaksa, oh awal-awal enggak apa-apa, latihan kan. Nanti lama-lama akan merasakan kok ternyata enak ya, memberi itu kok nyaman ya gitu kan. Memberi itu kok menyenangkan ya gitu. Nah, itu mulai nanti akan ada sinyal-sinyal, berarti dari kayak bunga-bunganya gitu ya muncul gitu kan. Bunga dari bakal buah gitu kan. Karena konsepnya dari taman adalah kita mau merunduk gitu. Seperti sekarang ini kita merunduk. Merunduk apa nih? Nanti membaca, menyimak apa yang saya sampaikan, Bunda Pita sampaikan, itu kan merunduk kita. Ya kan? Sami'na wa ata'na. Kita tawatu. Apa sih yang mentor sampaikan seperti itu? Ya kan? Nah, akhirnya itu kayak konsep menanam, ya. Menyiramnya adalah besok ya pada waktu Bapak Ibu Jumat ya. Kita latihan tuh. Mau action berapa Bapak Ibu gitu kan? Mau action berapa? Di samping Bapak Ibu, saya udah anak yatim A, B, C, D gitu kan. Nah, pada waktu ada kebersamaan yang ada di dalam grup kita itu diikuti, Bapak Ibu pun akhirnya mendapatkan doa-doanya kan. Doa-doanya dari para mentor, doa-doanya yang enggak sengaja gitu kayak muncul gitu ya arkandisannya gitu ya. Kayak muncul aja ya Allah ya Allah ya Allah kayak gitu kan ya. Nah, gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya setelah tersirami, kemudian pertama ditebarkan, ditanam, disirami terus seperti itu. Lalu tiba-tiba aja menumbuhkan ya, ada daunnya, kemudian bunga-bunganya gitu, ada muncul sunatullah, akhirnya berdatangan kupu-kupunya kan gitu ya konsepnya. Nah kemudian kupu-kupu itu tidak satu macam, bermacam-macam gitu kan. Tidak satu jenis kupu-kupu aja nih, misalnya tidak jenis satu kupu-kupu ya, ada serangga yang lain nih, capung gitu ya. Ada juga belalang, ada juga yang lainnya. Nah termasuknya itu adalah seperti gambaran pada saat kita mau menanam seperti ini, dapatnya itu kita tidak hanya bahagia gitu ya, dapatnya itu kayak multi banyak sekali, multi bermacam-macam gitu ya, multi keajaiban gitu ya. Dari apa saja nih, dari kesehatan dapat setelah bahagia ya, kemudian finansial berdatang lama-lama Bapak Ibu, yang misalnya ada pasangan belum selaras ya, ada anak yang belum bisa dikendalikan, tiba-tiba aja nanti bisa. Nah kemudian apabila Bapak Ibu ada yang seperti ini,
wah Bunda Pita, Bunda Susan, saya tuh pernah ajaib, tapi karena sesuatu godaan gitu ya, akhirnya ya godaan apa nih? Ya godaan mungkin ada kesibukan gitu ya, kemudian ya mungkin alpa juga gitu ya, kemudian delkon nih kayak gitu. Diingat ya Bapak Ibu, pada waktu 2 kali 24 jam ya, otak kita, pikiran kita tidak diprogram kembali ya, tidak masuk ada data yang ajaib itu kembali yang dulu gitu ya. Akhirnya nanti data yang kemarin yang udah masuk itu dia akan menghilang dan lupa gitu. Nah, bersamaan dengan tidak ingat tersebut ya, yang terjadi adalah semakin melemah semangatnya untuk mempraktekkan ilmu magnet rezeki. Seperti itu. Nah, karena Bapak Ibu ajaibnya adalah dari privat RFFLOP gitu ya. Di samping juga ke Pak Nas ya, mungkin juga ke Siti MR lain yang pas SMR THMR yang tidak dekat dengan Arta gitu ya. Ya, istilahnya dilanjut Bapak Ibu. Yang kencengnya di mana? Ya, kalau saya melihat di privat RFFLOP karena getarannya itu lebih cepat. Berapa kali nih tiap harinya ada mentoring tahajud, dipacu afirmasi ya. Kemudian apalagi ada bisi-bisinya, ada materi-materinya ya. Kemudian sayanya sendiri fast respon, misalnya ada di WA lah, kemudian ada di Japri kayak gitu ya. Ada kemudian konsultasi, sayanya fast respon. Nah, Bapak Ibu, yang menyebabkan Bapak Ibu muda ajaib sebenarnya adalah di satu, ada konsultasinya itu membuka perisai ya. Kemudian ada di materi-materinya yang memprogram ulang. Kemudian di bagian perasaannya adalah bacaan Al-Waqiah berjamaahnya. Itu Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu materi penting ya. Kemudian bacaannya juga penting. Penting semua Bapak Ibu. Karena itu program data bawah sadar kita. Untuk apa? Untuk bisa membuat taman tadi ya bermekaran ininya bunga-bunganya, akhirnya kupu-kupu berdatangan dan bunga itu ya kemudian mewujud menjadi ada buah. Nah, itulah keajaiban, ataupun kupu-kupu itu pun adalah bentuk keajaiban. Pada saat malam hari tiba ya, taman hati itu, taman itu kan diri kita ya, diibaratkan tidak ada galonya gitu, karena yakin esok hari setelah ada matahari nanti kupu-kupunya datang lagi. Mananya bagaimana? Saat ada tumbukan tetap keren, tetap tenang gitu kan, tetap nyaman. Justru pada saat nyaman itu cahaya secepat kilat akan datang. Akhirnya esok hari itu bagaikan cuma ya 1 detik 2 detik itu ya, tiba-tiba matahari itu datang. Tapi coba kalau misalnya tidak di poster seperti ini kan kelihatannya kayak lama banget, berasanya kayak lama banget, kok enggak ada matahari ya, aku gimana ya mau WA Bunda Susan enggak enak nih, mau bel Bunda Pita enggak enak nih karena saya udah keluar gitu kan, enggak bersama lagi gitu kan. Ini menandakan kurang lebihnya ya. Akhirnya karena Bapak Ibu sudah mendapatkan ya ada keajaiban melalui ini ya, melalui teknik RFFLOP, ibaratnya Bapak Ibu ya menumbuh nih badannya ya, menyehat badannya ya, ada meninggi, kemudian juga kulitnya bersih, penampilannya juga bagus gitu kan. Dari apa? Dari makanan X gitu ya, dari makanan X gitu kan. Nah, dari suplemen X ya otomatis kan makanan itu menjadi harus dikonsumsi selalu kan gitu. Bukan berarti adalah hal yang ini ya candu negatif gitu ya, candu yang tidak baik, bukan. Justru ini adalah candu yang positif gitu kan. Karena apa? Membaca Al-Qur'an. Dan Bapak Ibu investasinya berapa? Sangat murmer Bapak Ibu ya kan, kalau mau dilihat ya dari keajaibannya. Sangat murmer sekali. Benar apa tidak Bunda Yuli? Sekali Iya, benar sekali ya. Jadi kan sangat murmer sekali kan, karena apa? Yang ditarik itu berlipat-lipat dari apa yang telah dipancingkan gitu kan. Dari apa yang telah dipancingkan. Makanya Bapak Ibu tuh untung terus, enggak ada ruginya gitu ya. Bertahan terus, bismillah ya. Sebenarnya ada konsep lagi, yang satu adalah magnet gitu kan. Magnet yang sungguhan dan ada magnet yang buatan, yaitu dari besi yang hitam. Nah, kita itu adalah dari besi yang hitam itu. Yang untuk apa? Pada saat sudah bisa menarik besi-besi yang lainnya, jangan lupa untuk diasah kembali. Kalau enggak diasah kembali, akhirnya besi hitam itu enggak bermuatan magnet. Itulah yang tadi ditanyakan oleh Ayah Sunarto ya. Yang kenapa saya kok enggak ajaib? Karena enggak diasah kembali gitu kan. Karena ajaibnya kemarin itu pada saat ikut RFFLOP yang terus nih kenceng ya, setiap minggunya, setiap Kamis malam Jumatnya, setiap harinya gitu kan diasah ya dengan bahagia. Tekniknya kita kan dengan bahagia. Enggak ada kan yang terpaksa di sini Bapak Ibu. Enggak ada kan? Semuanya dengan bahagia. Maka nyaman-nyaman aja gitu kan ya. Nah, kalau misalnya enggak diasah ya akhirnya besi yang hitam itu menjadi besi biasa kembali. Yang saya namakan adalah terlontar gitu ya, kayak keluar dari penduduk kuantum gitu kan. Maka untuk menjadi ajaib kembali bagaimana? Ya masuk lagi menjadi penduduk kuantum, asah kembali gitu. Nah, memang pada saat Bapak Ibu sudah ada di makom yang kemarin berarti kan lebih tinggi gitu ya, karena udah ajaib gitu kan. Nah, karena memang turun ya, memang konsekuensinya ya harus menjadi kembali untuk menggalang dan menggulung energi positifnya gitu ya Bapak Ibu.